tisun mimiti muji ya nyebut tasmaneng Allah nguraing dunya reka tur kang asih ing akhirat kang pinuji datan pegat lumaksa ing alamiku kang asih Nabi Muhammad la ilaha illallah. Kat caritaing zaman dingin wonten salah satunggaling kesatria wirotama masih turun kasuma rembeseng wadu wiji yang ngatap ingkang peparab Raden Abdul Hadi nulia sesampuning umpak remaja putra piyambake karang ramang kasmarang dening salah satunggaling wanodya kang ayu yaniku kang jejuluk Ratu Randulawang Anjasmara. Ratu Randulawang Anjasmara punika putri saking Krangkeng nulia tepang jodoh kelawan Raden Abdul Hadi kajajar pasang lamining lami sampune nikah nggadhahi putra lan putri sekawan jumlahipun setunggal Kimukayim kaping kali Ki Ismail kaping 3 Ki Yahya lan kaping sekawane wanodya kang nami Nyai Alpan. Sesampune putra lan putri punika dewasa dipun wulang wuruk ngaji dening ingkang rama Raden Abdul Hadi dipun pituturi bab syariat agama Nabi wekal salat lan ibadah uga diwejang kitab-kitab pegon saking Arab lamineng lami Kimukayim paham apakah dipun ulangaken dateng raman malah piyambake sampun mumpuni dateng bab agami konal kondar nami Kimukayim Kiai Lugu sampai kapireng dateng ke Daton Kanoman Cirebon nulia dipun angkat dados penasihat bab agami dening Pangeran Khairuddin Pertami yaniku Jeng Sultan Kanoman. Menurut data yang ada di Keraton Serbonan, Kimukayim adalah putra dari Pangeran Abdul Hadi. Pangeran Abdul Hadi itu adalah putra dari Pangeran Baudenda yang menikahi putri namanya Anjas Asmara, seorang putri dari Lebeh Mangku dari asal Srengseng Indramayu. Nah, dari hasil pernikahannya beliau itu mempunyai putra diantaranya Kimukayim namanya. Nah, Kimukayim dari kecil sampai dewasa dididik pelajaran agama Islam oleh ayahnya, kemudian belajar juga ketatanegaraan dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Sampai akhirnya setelah dewasa Kimukayim dijadikan mufti di Keraton Kanoman. Mbak Kimukayim ada hubungannya dekat sekali dengan Raja Kanoman karena adalah hubungan antara murid dan guru. Karena Mbak Kimukayim adalah seorang mufti ataupun guru yang ada di Keraton Kanoman. Sedangkan Pangeran Raja Kanoman atau Pangeran Suyanegara adalah salah satu murid dari beliau.
ada satu naskah di sini diceritakan dalam naskah bahwa Ki Mukoyim menghadiahkan atau menghibahkan naskah tentang bab masalah ilmu hakikat dan ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang lain kepada Pangeran Raja Kanoman. Ini ada tulisannya yang mengatakan bahwa ini bahasa Jawa, kemudian punika kitab kagungane Pangeran Raja Kanoman angsal saking Mbah Ki Mukoyim Kang Amendakti. Nah, ini salah satu bukti bahwa buku ini adalah peninggalan Ki Mukoyim yang ditulis sendiri oleh Mukoyim yang dihadiahkan pada Pangeran Raja Kanoman. Berarti ini bukti bahwa hubungan Pangeran Raja Kanoman dengan Ki Mukoyim itu sangat dekat. Dan ada lagi yang satu tentang buku tentang ilmu tauhid, tentang bab agama Islam, pelajaran-pelajaran awal dari kita belajar agama Islam itu ada di buku ini. Ini juga diceritakan di sini buku buku Pangeran Raja Kanoman yang asal usulnya juga dari Ki Mukoyim. Ning riku Ki Mukoyim manggon dateng kedaton Kanoman Cirebon. Mulang muruk agama Islam lan bali mempelajari ngaji. Ilmu fikih iku ilmu sing ngajaraken kula lan sampean ibadah ning Gusti Allah kelawan bagus. Sebab ibadah sing bagus ning ngarepane Gusti Allah Ta'ala kudu dilakoni ning tempat kang suci, bersih awake lan ikhlas atine. Ananging wonten Ki Mukoyim kang ngimpun para santri lan ngriku nyukani didikan arahan pemahaman dateng para santri tentang ulah kompeni. Setelah Sultan Kanoman yang keempat wafat pada tahun 1792, segera residen yang sedang bertugas saat itu di Cirebon bernama Johann Lubert Umkhroff segera mengambil cincin yang bersegel dan keris untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Jenderal untuk disimpan dan diserahkan kembali kepada Sultan berikutnya, yaitu Sultan Kanoman kelima. Di tempat inilah Sultan Kanoman kelima dinobatkan. Beliau dinobatkan dalam upacara kebesaran. Beliau juga menerima akte penobatan beliau dengan map ludru berwarna kuning. Karena penjajah Belanda penguasa waktu niku kang acawe-cawe melu turut campur ning bab tradisi lan adat istiadat keraton, uga melu turut campur ning budayane wong Jawa. Kiai Mukoyim punika mboten suka dateng prilakunipun penguasa Belanda lan kocapan ning riku penjajah Belanda ngawruhi Ki Mukoyim siweg ngimpun para santri lan khawatir berontak dening kaum penjajah. Sedulur, kula lan sampean kabeh kudu wani nentang lan nglawan kafir Belanda sing sampun mileti urusan kraton kejeron. Nggih, Kang Bagus Rangi. Nggih, Kang Bagus Ri. Nggih, Kang Bagus Arsitek. Senegara ukur saniki kula wantun, ejing kula wantun, kapan mawon kula wantun. Kados pundi Raka Pangeran Surya Kusuma? Nggih, saya. Kados pundi Mas Putra Pangeran Raja Kanoman? Nggih, saya Kanjeng Rama. Menawi perkawis siasat lancarane ingkang wau sampun kula terangaken. Nggih, Mangka tindak tanduke dipun awasi, dipun curigai. Ning riku waspadane Kiai Mukoyim kang siweg dipun awasi, dipun curigai, mangka kersa
ninggalaken kraton Kanoman piyambake ngilari panggonan kang cocok kanggo mulang para santri. Amblas lampai Ki Mukayim sampai dumugi dateng Buntet Mertapada. Itu karena Belanda terlalu mencampuri urusan kesultanan. Sebagai bentuk protes beliau lebih memilih untuk tinggal di luar kesultanan. Yang akhirnya Mbah Mukayim berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, didirikanlah satu pondok pesantren yang kalau sekarang itu posisinya sekitar 1 atau 2 kilo dari pondok pesantren yang ada. Begitu beliau membangun pondok pesantren dan banyak dihadiri oleh berbagai macam santri dari berbagai daerah. Tan antawis dan penjajah Belanda krungu yen Ki Mukayim manggon dateng Buntet lan nimpun santri, mangka Belanda komponi ngondharakaken para serdadu kongkon nyerbu ing pesantren Buntet. Karena ternyata datang banyak para santri, akhirnya kan ini kan tercium oleh Belanda. Di samping dikhawatirkan menyusun kekuatan, dan memang kenyataannya iya menyusun kekuatan menentang Belanda. Oleh karena itu Belanda mencari jalan untuk menangkap beliau dan terpaksa beliau menghindar itu, pondoknya dihancurkan. Pada saat Belanda itu menyerang pondok pesantren Buntet, pada waktu itu Mbah Mukayim bukan saja sekedar seorang ulama yang ahli dalam bidang agama, tetapi beliau juga ahli dalam bidang strategi peperangan. Sehingga Mbah Mukayim kemudian memerintahkan kepada seluruh masyarakat, para santrinya, mengambil satu padi. Padi itu dibuat gedengan satu persatu, kemudian dijejerkan di tapal batas atau sebelum masuk pondok pesantren, sehingga ketika Belanda itu menyerang, Belanda itu melihat padi-padi tersebut seakan-akan adalah orang yang akan menghadapi Belanda. Sehingga penjajah pada waktu itu menembaki dengan berbagai macam tembakan, dan para santri, para masyarakat termasuk Mbah Mukayim menonton Belanda menembaki padi-padi. Selanjutnya kemudian beberapa tahun kemudian Belanda pun kembali menyerang pondok pesantren Buntet. Kembali Mbah Mukayim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karamah beliau, dengan doa beliau. Ternyata ketika Belanda sudah sampai 1 kilo di depan pondok pesantren Buntet, itu pondok pesantren Buntet tidak kelihatan sama sekali. Jadi tidak ada jalan untuk maju atau untuk masuk ke pondok pesantren Buntet. Ada 2 orang santri beliau yang meninggal. Sementara beberapa orang menyatakan bahwa 2 orang santri ini adalah meninggal karena serbuan Belanda, sehingga Mbah Mukayim kemudian tidak sempat membawa santri itu dan akhirnya mati syahid, gugur dalam pertempuran. Sebenarnya kedua santri tersebut mati adalah yang pertama dalam keadaan sakit. Sakitnya seorang santri, kemudian beliau meninggal. Yang kedua adalah santri karena bertepatan di belakang pondoknya Mbah Mukayim pada waktu itu adalah sungai, dan sekarang pun sungainya masih ada. Santri itu mencari ikan di sungai, dan kemudian ketika memegang ikan, ikannya itu adalah ikan lele, kemudian masuk ke dalam perutnya si santri tersebut, sehingga santri terkena infeksi, barangkali kalau sekarang bagian dalamnya, sehingga meninggal. Jadi kematian 2 orang santri ini bukan karena terbunuh oleh penjajah Belanda. Pada saat dikejar oleh Belanda, beliau lari atau menghindar ke saudaranya, mengungsi
di suatu daerah yang namanya adalah pesawahan, yang sekarang juga adalah merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di Cirebon, yaitu kepada adanya Ki Ismail di sana. Ning pesawahan punika wonten ingkang rayi Kiai kang siweg ngrintis yaniku Kiai Ismail. Adinipun Ki Mukoyim den bantu dening adi ipenipun yaniku Ki Ardisela semane Nyi Alpan punika. Yang terdekat dengan beliau itu Mbah Ki Ardisela, dan makbarnya juga berdekatan, cuman ya berapa ratus meter lah, sama-sama dituk sama. Nah, di situ beliau mengeluarkan kemampuannya dengan istilahnya apa gimana ya, bersembunyi di kerah baju Mbah Kiai Ardisela. Jadi badannya itu mengecil masuk ke kerah baju gamisnya itu. Antara pondok pesantren Pesawahan dan Butet kira-kira sekitar 5 atau 6 kilometer. Mbah Mukoyim di sana pun dikejar kembali, yaitu oleh Belanda. Di situ kemudian Mbah Mukoyim bersama-sama dengan Kiai Ardisela, adik iparnya, untuk sama-sama perang melawan Belanda. Dan dengan karomah beliau sekali lagi, beliau kemudian membakar satu kertas di atas meja dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat Belanda itu memasuki kawasan tersebut, seakan-akan kawasan itu sudah terbakar oleh api, sehingga Belanda tidak menjadi menyerang dan kembali lagi. Dari situ kemudian Mbah Mukoyim langsung mendapatkan satu petunjuk juga, yaitu ke Jawa Tengah, di Pemalang. Karena beberapa kiai, beberapa ulama, beberapa pimpinan-pimpinan pejuang menghadap ke Mbah Mukoyim, bukan sekedar minta doa atau minta bantuan, tapi Mbah Mukoyim pun memberikan strategi peperangan. Strategi peperangan ini persis seperti yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di dalam perang Badar ataupun perang Uhud. Sehingga dalam peperangan, dari konsep-konsep yang sudah disampaikan oleh Mbah Mukoyim, itu bisa dan mampu mengalahkan penjajah Belanda. Datang di Bedurungan, lokasinya lebih tepatnya itu Bedurungan Tengah awal kedatangan beliau. Pada saat itu berbarengan dengan Mbah Syekh Muntoha. Jadi antara Mbah Syekh Muntoha dengan Mbah Mukoyim itu datang di Bedurungan, kemudian bangun masjid yang lokasinya di Bedurungan Tengah awal berdiri masjid. Kemudian dari Bedurungan Tengah antara Syekh Muntoha dengan Mbah Mukoyim ini mungkin ada sedikit berbeda pendapat. Akhirnya masjid tersebut dibugar kembali, diboyong ke Bedurungan Barat. Bedurungan Barat itu lokasinya di sini. Jadi ini bangunan ketiga. Pertama di Bedurungan Barat sebelah pinggir sungai atau benteng. Di situ lokasinya dipikir kembali tidak tepat karena dekat dengan sungai. Kemudian digeser ke barat lagi dan sekarang ini masjid ini yang dibangun oleh Mbah Mukoyim. Mbah Mukoyim termasuk sosok penyebar agama Islam di wilayah Bedurungan. Peranan beliau, kehadiran beliau memang betul-betul sangat dibutuhkan pada saat itu, karena ya jam itu juga istilahnya warga atau agama Islam masih Kanjeng Nabi Muhammad ngajaraken ning kula lan sampeyan kongkon dadi wong Islam sing sempurna. Carae dadi wong Islam sing sempurna Islame, kula lan sampeyan kudu bisa ngregani tangga, keluarga, sedulur,
lan jagat lingkungane, Kang. Kapakula wis bisa ngregani awak dhewek, sedulur keluarga batur lan jagat lingkungane diregani ning agama dadi wong kang mulia kelawan dadi wong kang sempurna Islame. Nggih Kang nggih. Paham panjenengan iki, Kang. Selanjutnya Mbah Mukoyim kemudian beliau mendapat tugas atau dimohon bantuannya untuk membantu peperangan yang berada di Aceh. Sehingga beliau berangkatlah ke Aceh membantu para ulama, membantu para tokoh-tokoh masyarakat dan para pejuang yang ada di Aceh. Kemudian salah satu kenang-kenangan yang diberikan oleh para pejuang atau para ulama yang ada di Aceh, sebuah rencong. Dan rencong itu adalah sebagai bukti bahwa Mbah Mukoyim pernah bersama-sama berjuang mempertahankan tanah Aceh dari penjajah Belanda. Setelah dari Aceh, selanjutnya Mbah Mukoyim kemudian kembali lagi, yaitu ke Cirebon, karena di Cirebon pada waktu itu sedang ada wabah. Dan Mbah Mukoyim diminta untuk sama-sama mengatasi wabah itu karena beberapa petinggi-petinggi di Cirebon pada waktu itu seperti di keraton ataupun juga para pemuka-pemuka agamanya, para kiainya, para ulamanya mendapatkan petunjuk bahwa bersama-sama dengan Mbah Mukoyim untuk menghilangkan wabah yang ada di daerah Cirebon. Karena yang meminta adalah para alim ulama dan masyarakat Cirebon, maka Mbah Mukoyim pun menyetujui permintaan tersebut. Tapi dengan satu syarat, bahwa pihak Belanda harus mengembalikan Pangeran Suryanegara yang telah dibuang ke Ambon. Belanda pun menyetujui syarat tersebut. Kemudian Mbah Mukoyim pulang ke Cirebon, dan alhamdulillah wabah itu bisa teratasi, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat karomahnya Mbah Mukoyim. Dan Belanda pun mengembalikan hak Pangeran Suryanegara dan segera mengangkat Pangeran Suryanegara dan diberikanlah keraton baru, yaitu Keraton Kacirebonan. Kemudian kembali Mbah Mukoyim minta petunjuk musyawarah dengan adiknya yang ada di pesawahan, yaitu Kiai Ismail, dan adik iparnya yang bernama Kiai Ardi Sela untuk kembali, yaitu menangani secara khusus atau membangun kembali pondok pesantren Buntet yang sekarang ada. Pada waktu beliau itu sudah berniat untuk mendirikan pesantren, beliau itu berpuasa 12 tahun. 12 tahun. 3 tahun mempuasai atau meriadoi dirinya sendiri untuk agar selamat. 3 tahun untuk anak cucunya. 3 tahun untuk bumi pesantrennya. Dan 3 tahun untuk para pengikut dan para santrinya. Perkembangan pendidikan dari masa pendirian atau pada saat taksis pondok pesantren oleh Mbah Mukoyim
Mbah Mukoyim sudah menerapkan beberapa manhaj, menerapkan metode yang sifatnya keilmuan keagamaan, karena memang beliau mempunyai keahlian dalam bidang fikih, tasawuf, usul fikih, dan semua ilmu-ilmu beliau kuasai. Sehingga ketika beliau sudah mulai berkecimpung dan juga mendirikan istiqomah di pondok pesantren ini, beliau langsung terapkan semua keilmuan-keilmuan tersebut. Namun juga tidak kalah pentingnya, ada salah satu keilmuan yang sangat diperhatikan oleh Mbah Mukoyim, yaitu adalah keilmuan yang bersifat tasawuf, ilmu-ilmu akhlakul karimah. Perkembangan keilmuan dan juga manhaj pendidikan terus dikembangkan oleh penerusnya. Dari mulai Ki Muta'ad, Ki Abdul Jamil yang sudah melakukan pengajian-pengajian yang masih bersifat tradisional, yaitu berada pengajiannya di emper-emper masjid ataupun juga di emper asrama, yang kemudian juga terus berkembang pada zaman dipimpin oleh Ki Abbas. Ki Abbas sudah mendapatkan manhaj madrasiyah, yaitu adalah dengan membangun madrasah sehingga para santri lebih rileks lagi dalam menerima dan juga mendapatkan ilmu, mendapatkan pengajian dengan menggunakan sistem bangku, sistem penulisan, tadwin, dan juga yang lainnya. Hingga Ki Abbas pada saat itu juga mempunyai satu prinsip bahwa pondok pesantren itu ibaratnya adalah pasar, sehingga orang yang mau pondok di pondok pesantren ini mau memilih ilmu apa saja sudah tersedia. Di rumah saya terkumpul 40 naskah yang berbahasa Cirebon, Sunda, dan Melayu. Juga ada tulisan Sarakan, Pegon, dan Arab. Salah satu koleksi dari naskah yang ada di rumah saya yaitu naskah Thariqat Syatariyah Mbah Mukoyim. Ini adalah naskahnya. Naskah ini bercerita tentang baiatnya Mbah Mukoyim kepada Syekh Thalabuddin Batang. Di sini ada bukti bahwa Mbah Mukoyim pernah baiat pada Syekh Thalabuddin Batang. Naskah Thariqat Syatariyah ini berpengaruh besar pada sistem pendidikan yang ada di buntut pesantren. Thariqat Syatariyah merupakan sebuah ilmu dalam mendekatkan diri pada Allah. Untuk saat ini ada 41 naskah yang ada di buntut pesantren, namun dari 41 naskah tersebut hanya 30 yang masih dapat terbaca dengan baik. Selebihnya sudah mulai tidak bisa terbaca. Dari 30 manuskrip yang ada, 15 diantaranya itu adalah mushaf Al-Quran, dan 15 naskah lainnya itu adalah tauhid, nahu, fikih, tasawuf, manakib, doa-doa, dan mi'raj. Nah, keseluruhan dari manuskrip tersebut, naskah manuskrip tersebut, itu menjadi kurikulum yang ada di buntut pesantren hingga saat ini. Pondok buntut pesantren saat ini membawahi sekitar 50 asrama atau 50 pondok pesantren yang berada di dalam dan di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Buntut Pesantren. Pondok Buntut Pesantren pada awalnya adalah pondok yang pendidikannya adalah pendidikan yang mengikuti teknis salafi, yaitu cara yang kuno, yang kemudian santri-santrinya berada dalam satu tempat yang saat ini berada di sekitar Masjid Jami Pondok Buntut Pesantren, yang kemudian santri-santrinya berkumpul di sana
dan kemudian mereka akan memilih pengajian yang mereka akan ikuti, yang mereka minati. Yang kiai-kiai yang ada di wilayah pondok pesantren ini membuka pengajian hampir 24 jam, dari mulai pagi sampai pagi lagi. Masing-masing kiai memang akan memberikan pengajian dengan pengajian yang sesuai dengan kapabilitasnya, dari mulai pengajian tentang masalah fikih, tentang masalah akhlak, tentang masalah ilmu-ilmu gramatika, yaitu ilmu nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Santri kemudian tinggal memilih mau mengikuti pengajian seperti apa, dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan yang dianggap. Ilmu fikih iku ilmu sing ngajaraken kula lan sampean ibadah ning Gusti Allah kelawan bagus. Ilmu fikih mendidik kita dan mengajarkan kita tentang bagaimana teknis kita beribadah, mengajarkan kita tentang bagaimana beribadah yang sesuai dengan aturan-aturan, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ilmu fikih ini juga tidak berhenti sampai di sini. Berikutnya nanti kita akan mempelajari ilmu selanjutnya tentang ilmu akhlak, tentang ilmu tasawuf, yang nanti akan mengantarkan kita semakin mengenal di mana posisi kita sebagai seorang hamba dan di mana posisi Allah sebagai sang pencipta, sebagai sang khalik. Sehingga ilmu fikih ini ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari, seperti yang sudah dilakukan oleh para masyayikh, para pendiri pondok pesantren ini. Sekarang kita akan mempelajari ilmu nahwu. Pada bab ini kita akan menjelaskan tentang bab mubtada dan khobar atau babul mubtada'i wal khobari. Apa sih yang dinamakan mubtada? Mubtada adalah al-mubtada'u huwal ismul marfu'u al-ari anil awamilil lafdiyati. Yang mana artinya adalah mubtada adalah kalimat isim yang hukumnya dirofakan, yang sepi dari amil-amil sebangsa lafdi. Pada perkembangannya kemudian pondok pesantren juga tidak menutup diri dari pendidikan modern. Pada zaman Kiai Abbas Abdul Jamil, mulailah pondok pesantren membuka pendidikan formal, yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Karena kecintaan beliau kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini, beliau memberi nama Madrasah Ibtidaiyah dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Wataniyah. Ada Madrasah Sanawiyah Putri, Madrasah Sanawiyah Putra 1, Madrasah Sanawiyah NU Putra 2, Madrasah Aliyah NU Putra, Madrasah Aliyah NU Putri. Lalu kemudian ada sekolah menengah kejuruan yang memiliki 5 jurusan. Lalu kemudian ada akademi keperawatan, dan ada pula sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Jadi kami betapapun masih mempertahankan pendidikan salafiyah yang dicanangkan oleh Mbah Muqayyim, kami juga memiliki pendidikan formal. Itu tentu dilakukan oleh Mbah Muqayyim sebagai jawaban akan tantangan zaman yang tidak bisa kita elakkan.
Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang-Bincang bareng tim Media Buntet. Ya, kali ini acaranya akan dibawakan oleh Pondok Buntet Pesantren memang agak sedikit unik dibandingkan dengan pondok pesantren yang lain karena lokasinya yang berbaur dengan masyarakat, tidak dibatasi oleh pagar-pagar yang tinggi dan kemudian santri tidak bisa keluar dari wilayah tersebut, tetapi justru pondok Buntet Pesantren malah berbaur dengan masyarakat yang sebenarnya masyarakat yang ada di wilayah pondok Buntet Pesantren ini pun adalah santri awal dari Mbah Mukoyim yang derek, yang mengikuti Mbah Mukoyim, yang kemudian oleh Mbah Mukoyim diberikan tanah untuk bertempat tinggal dan mereka akhirnya berkeluarga dan akhirnya berketurunan dan sekarang menjadi penduduk yang ada di dalam wilayah pondok Buntet Pesantren. Sehingga masyarakatnya pun sebetulnya adalah pada awalnya adalah santri-santri awal yang kemudian sekarang berada berbarengan dengan pondok-pondok yang sekitarnya ada di pondok pesantren ini. Nah, memang santri-santri ini salah satu kelebihan pondok Buntet Pesantren yang mungkin tidak dimiliki di pondok-pondok yang lain. Salah satu keunikannya adalah bahwa santri-santri karena berbaur dengan masyarakat, para santri itu dapat melihat langsung bagaimana para kiai hadir di tengah masyarakat, memutuskan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat dari mulai masalah kelahiran sampai kematian, memecahkan perbedaan pendapat tentang masalah pernikahan dan waris atau lainnya, sehingga paling tidak santri dapat melihat langsung bahwa ketika mereka nanti akan hadir di tengah masyarakat yang akan mereka tinggali sepulang mereka mencari ilmu di pondok Buntet Pesantren, mereka tahu bahwa tantangannya ketika mereka hadir di tengah masyarakat adalah untuk bisa menjadi orang yang memecahkan masalah, tidak sekedar hanya memberikan ilmu, tapi juga bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dari mulai kelahiran sampai kepada kematian. Tentu sesuai dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan di pondok Buntet Pesantren ini. Itu sisi positif yang ada di pondok Buntet Pesantren. Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah Muhammad. Saya Haji Muhammad Faris Fuad Hashim, turunan ke-7 dari Mbah Mukoyim. Tujuan saya membuat film dokumenter sejarah perjuangannya Mbah Mukoyim ini pertama adalah untuk mengungkap sejarah, terutama sejarah kemuliaan dari perjuangan Mbah Mukoyim, agar ini bisa menjadikan pembelajaran bagi seluruh cucu-cucunya, bagi seluruh masyarakat Buntet Pesantren, khususnya masyarakat Cirebon. Di mana dalam sejarah dokumenter ini kita banyak sekali mengungkap tentang bagaimana gigihnya beliau dalam melawan penjajah Belanda, di dalam membangun pesantren, di dalam mendidik seluruh santrinya, dan mengembangkan keilmuan di Cirebon ini. Sehingga masyarakat Cirebon bisa tahu tentang agama, bisa kenal dengan agama, karena jasa beliau juga. Dan film dokumenter Mbah Mukoyim ini juga saya dedikasikan untuk kakek saya sendiri, yaitu Mbah Mukoyim, dan juga untuk para seluruh keluarga Pondok Buntet Pesantren. Tidak lupa, dari film dokumenter ini, insya Allah nanti akan kita teruskan ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan film layar lebar tentang perjuangan dakwah dari Mbah Mukoyim. Dalam hal ini, atas nama keluarga Pondok Buntet Pesantren dan seluruh kru, memohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Cirebon khususnya, mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh kami ini atau semua kru dan khususnya saya pribadi, juga khususnya Pondok Buntet Pesantren, keluarga Pondok Buntet Pesantren, ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon doa dukungannya dan juga mohon ziyadah doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah.
محمد